Waspadai proses verifikasi rekening di 6NG karena masih terdapat dua kemungkinan, yaitu berhasil cek rekening dan yang kedua gagal cek rekening atau gagal on spam. Terkait nama-nama KPM yang gagal rekening ini, ada surat resmi dari Kementerian Sosial turun hari ini dan terlampir nama-nama KPM yang gagal cek rekening atau gagal on spam. Nah, apakah teman-teman termasuk yang gagal rekening? Harapan saya pribadi semoga tidak demikian adanya. Namun perlu dicek juga karena dalam surat ada lampirannya yang memuat nama-nama KPM yang dimaksud. Nah, apakah ini menjadi penyebab bantuan BPNT Mei Juni menjadi terhambat untuk tersalurkan? Nah, teman-teman, saat ini istilah dari gagal on spam ini menjadi perbincangan bagi KPM, baik itu penerima PKH maupun penerima BPNT. Dan ini mungkin menjadi momok yang meresahkan atau mungkin membingungkan. Jangan-jangan pada saat status cek rekening di 6NG, nama teman-teman ada salah satu dari yang gagal cek rekening atau gagal on spam. Nah, bagaimana info selengkapnya? Ikuti pembahasannya hingga tuntas dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga teman-teman senantiasa ceria dan diliputi rasa kebahagiaan. Dan tentunya dilancarkan rezekinya serta disejahterakan kehidupannya. Nah teman-teman, para KPM dari beberapa hari ini telah menanti-nantikan pencairan BPNT untuk alokasi Mei Juni 2023 atau lebih tepatnya program sembako untuk tahap ketiga dengan mekanisme pencairan lewat ATM KKS untuk periode salur Mei dan Juni 2023. Nah, teman-teman, hari ini yaitu surat dari Kementerian Sosial yang turun hari ini yang bernomor 919-BS-01.00-6-2023. Sifat penting, hal percepatan pemanfaatan dana bantuan sosial. Nah, surat ini disampaikan kepada SDM Program Keluarga Harapan. Nah, surat berkaitan dengan para KPM yang gagal on spam. Nah, kalau berbicara gagal on spam, berarti terkait dengan gagal cek rekening. Nah, bagaimanakah penyelesaian bagi yang gagal rekening ini? Nanti kita bacakan isi suratnya secara lengkap, agar teman-teman tidak gagal paham dan salah persepsi. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah setia menonton informasi dari channel Info Bansos dan yang telah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Dan untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel Info Bansos, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, semoga selalu dapat pencerahan dari informasi yang kami sampaikan. Dan jika saja berita ini bermanfaat, silahkan teman-teman semua bagikan ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Jangan lupa like dan komennya untuk selalu mendukung channel Info Bansos. Baik teman-teman, kita lanjut informasinya. Nah, pembahasan masalah gagal rekening ini pada video tadi siang juga kami bahas, namun saya mencoba melengkapi informasinya. Menurut Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, itu pernah menjelaskan secara gamblang dan mudah dimengerti. Apa sih sebenarnya gagal on spam? Nah, menurut beliau bahwa kegagalan proses on spam lantaran adanya perbedaan penulisan nama dari penerima manfaat. Gagal on spam itu biasanya penulisan, misalnya nama ada titik komanya. Kemudian misalkan ada namanya penulisan di KTP-nya beda. Jadi ini masih harus diperbaiki lagi, kata Ibu Risma. Nah teman-teman, selain dari perbedaan huruf maupun titik koma pada data yang ada di KTP dengan data bank, ada juga beberapa penyebab seperti NIK yang berbeda atau tidak sesuai dengan format. Nah, teman-teman bisa mendeteksi sendiri apakah bakal gagal on spam nantinya, karena jika pada data kependudukan di kartu tanda penduduk atau KTP yang bermasalah, maka bisa menjadi penyebab bantuan sosial masyarakat itu tidak masuk.
seperti bantuan sosial, program keluarga harapan, PKH, BPNT, dan BLT, serta lainnya. Jadi teman-teman, ini sangat bergantung dengan kesesuaian data kependudukan. Nah, walaupun datanya masih ada dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, tapi karena data kependudukannya itu bermasalah, akan menyebabkan dana bansosnya tidak cair dan saldo kartu keluarga sejahtera atau KKS bisa menjadi song. Nah, teman-teman, bagaimana sih dampaknya bila gagal on spam dan tidak ada usaha untuk memperbaikinya? Karena hal ini dibutuhkan kerjasama baik itu dari KPM itu sendiri maupun pihak-pihak terkait. Karena apabila data kependudukan bermasalah, maka kepesertaan sebagai penerima bantuan sosial akan dinonaktifkan tentunya, teman-teman. Nah, sampai semua data menjadi padan semua dan selanjutnya akan diusulkan kembali untuk mendapatkan bantuan sosial setelah ada usaha perbaikan di daerah teman-teman tentunya. Jadi ya wajar tentunya jika hal kegagalan on spam ini cukup mengkhawatirkan ya teman-teman. Baik teman-teman, kita kembali ke informasi surat dari Kementerian Sosial terkait gagal on spam ini. Saya bacakan dan harap teman-teman simak isi suratnya. Memperhatikan data KPM gagal on spam yang masih bersaldo, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada penyaluran Bansos PKH tahap 1 dan 2 2023 terdapat KPM gagal on spam sebanyak 9.431 rekening yang akan segera dilakukan penutupan. Namun demikian, atas rekening tersebut masih terdapat saldo yang belum dimanfaatkan atau ditransaksikan dengan rincian sebagai berikut. Nah, saya bacakan ya teman-teman. Untuk yang gagal on spam untuk BRI di tahap 1 itu sebanyak 8.410 rekening. Sedangkan untuk BRI gagal on spam di tahap 2 46 rekening. Jadi total gagal on spam BRI totalnya 8.456 rekening. Kemudian selanjutnya untuk BSI yang gagal on spam di tahap 1 itu 901 rekening. Untuk tahap 2, 0. Jadi total untuk BSI yang gagal on spam sebanyak 901 rekening. Sedangkan untuk BSI yang gagal on spam di tahap 1, 0. Sedangkan tahap 2 juga 0. Untuk DTKS 74, total 74 rekening. Jadi total keseluruhan untuk gagal on spam totalnya di tahap 1 9.311 rekening, untuk di tahap 2 gagal on spam itu 46 rekening, sedangkan di DTKS 74 rekening. Jadi total 9.431 rekening teman-teman. Lanjut teman-teman, untuk poin kedua berkaitan dengan hal tersebut untuk memaksimalkan pemanfaatan dana bansos yang masih tersisa agar poin A, SDM PKH melakukan pengecekan untuk memastikan keberadaan KPM bagi KPM yang ditemukan dan masih memenuhi syarat agar segera melakukan penarikan seluruh dana bansos yang ada dalam rekening KPM yang dimaksud. Bagi KPM yang tidak ditemukan diberikan catatan rekening untuk ditutup dan bantuan yang ada dalam rekening menjadi potensi setor ke kas negara. Bagi KPM yang memiliki perbedaan identitas diri, nama dan NIK dengan nomor rekening diberikan catatan untuk ditutup rekening dan dananya menjadi potensi setor ke kas negara. BNBA dan form pengecekan dapat diunduh. Yang ketiga, laporan hasil pengecekan disampaikan secara berjenjang kepada Direktur Jaminan Sosial melalui SYUR bla bla bla. Demikian dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. TTD PLT Direktur Jaminan Sosial. Nah, jadi terang ya teman-teman isi suratnya terkait jika ada permasalahan gagal on spam.
Jadi ketika KPM ternyata sudah ada dana bansosnya, akan tetapi karena gagal on spam dan jika dananya tidak bisa ditarik, maka berpotensi bantuan akan dikembalikan ke kas negara. Nah, intinya ya teman-teman, untuk menghindari gagal on spam, cobalah menyandingkan antara data yang ada di KTP dengan nama yang tertera pada buku tabungan atau KKS teman-teman. Jika ada permasalahan beda data, baik itu nama, alamat, nama ibu kandung, dan sebagainya, segera laporkan ke pendamping agar dilakukan perbaikan data seperlunya. Jadi teman-teman, saya simpulkan bahwa apabila terdapat perbedaan data penduduk dan DTKS akan menyebabkan keterangannya gagal OMSPAN atau gagal online monitoring sistem pelaksanaan anggaran negara. Dan ketika dicek di laman cekbansos.kemensos.go.id tertera gagal OMSPAN, dan jika gagal OMSPAN maka dapat meminta bantuan kepada pendamping sosialnya agar tentunya didampingi untuk memperbaharui data diri atau data Know Your Customer KYC yang ada di bank dengan menggunakan data kependudukan yang terbaru yang sesuai dengan Dukcapil dan DTKS. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Like dan share jika video ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.